terus bahas tentang apa, make money not make mistakes gitu. Nah, hari ini kita bersama dengan Pak Early nih dari IDX Sumatera Barat. Ya, ini saya perkenalkan ke follower saya Pak Early ya. Oke, gambar bisa Halo, kelihatan jelas. Halo Melvin, ini seorang edukator yang sangat luar biasa juga nih di bidang finansial nih. Halo semuanya. Oke, bisa kita mulai ya Pak? baik. Selamat malam Sobat IDX serta Sobat Bu Ellen May sekalian. Malam ini kita bertemu untuk diskusi nih, sharing session dengan Bu Ellen mengenai pengalaman beliau sebagai seorang investor dan juga sebagai seorang edukator yang sudah banyak sharing kepada calon investor dan investor yang sudah jadi investor saham juga. Bu Ellen, nanti kita ada berapa sesi mungkin ya Bu. Yang pertama mungkin perkenalan dulu nih Bu. Bu Ellen cerita dulu nih gimana akhirnya masuk ke investasi saham. Dulu siapa sih yang ngajakin, terus pengalaman rugi paling Satu-satu sadisnya Pak, dulu seperti pertanyaannya apa? jangan dibocorin dulu Pak. Satu-satu aja dulu. Ya, siap. Oke. Jadi kita mau minta Tapi Pak, ada di sharing ya, session dengan Bu sampai Ellen. ada di sini ya. Oke, teman-teman, kita Halo? ada giveaway ya nanti ya. Oke. Jadi kalau ditanya dulu kenapa saya mulai sih, ya nanti saya bahas teks deh. Jadi banyak yang nanyain ini saham-saham teks ini ya. Jadi kenapa dulu saya mulai berinvestasi di saham? Mungkin teman-teman udah pada tahu ya, saya sempat cerita dulu bahwa dulu saya ini kurang kerjaan. Jadi ibu rumah tangga kurang kerjaan. Terus daripada ini bilang sama suami mau kerja terus diarahin ke investasi saham. Sebenarnya ya ini mungkin saat ini banyak juga yang kayak saya, teman-teman yang BFH terus gabut mau ngapain nggak tahu, terus mulai belajar saham. Oke, dan pas momennya sekarang juga lagi pas banget gitu. Oke, Pak, kita sambil selingin bahas untuk saham-saham tertentu boleh Pak? Boleh, boleh. Tapi Bu Ellen, saya mau cerita juga nih. Ternyata istri saya itu mengenal pasar modal justru dari buku Ibu. Oh iya, Jadi ketika makasih. saya dia nyari tahu apa sih kerjaan saya gitu ya. Terus dia baca bukunya Bu Ellen, ngerti dia pasar modal habis itu. Jadi bagi sobat IDX kalian serta para followernya Bu Ellen nih, istri saya aja nih yang bukan orang ekonomi bisa ngerti pasar modal dari bukunya Bu Ellen. Nah, sesuai nih dengan tema hari ini, make money not make mistake, kita pengennya itu cari uang, bukan sekedar ujuk-ujuk jadi investor. Nah, langkah awalnya tentunya adalah kita investasi di sini dulu. Salah satunya ya, silakan Ini kalau ada mau beli ini punya. ada ini Bu, ada Pak, ada Ibu Oni. Terima kasih. Yang itu smart traders, smart trader investor tuh memang untuk ini, untuk pemula ya. Ada Ibu Oni, ini juga salah satu alumni saya. Beliau ini seorang investor, seorang trader yang sangat luar biasa juga gitu. Kalau saya lihat sangat konsisten bertahun-tahun gitu ya. Oke, thank you semuanya ya. Semoga bisa buku-bukunya bisa bermanfaat juga nih. Pak, bisa kameranya Bapak agak diturunin, jadi biar Bapak kelihatan lebih ini sampai agak ini kan. Teman-teman, nggak pernah lihat saya absen live semacam narkoba. Oke, aku mau bahas satu saham dulu ya. Ini banyak banget yang nanya ini sebelum kita lanjut untuk jawab pertanyaan Pak Erli nih. Beli di mana bukunya? Di Gramedia ada, di Gramedia online juga ada tuh kalau mau yang versi online-nya. Ini Indo Sterling Teknomedia TBK, ini punya teman saya nih, namanya Pak William Henley. Nah, Pak William Henley ini dia juga sangat berpengalaman sekali di dunia capital market gitu. Jadi mungkin sudah untuk IPO-nya sudah dipersiapkan, ditata dengan baik juga perusahaannya. Kalau saya lihat ini TECH ini tag ini di papan, bukan di papan utama ya Pak Erli ya? Kalau nggak Kalau salah dia dari dana tertentu 35 miliar lumayan banyak sih. Cuman saya belum lihat papan apa tadi. iya, iya kalau nggak salah, saya kurang jelas juga. Ini sepertinya bukan di papan utama, di papan pengembangan. Tapi memang hari ini dia naik 25%. Jadi buat teman-teman yang trading, oke-oke aja ya untuk trading. Tapi kalau untuk investasi jangka panjang, teman-teman harus cek fundamentalnya. Jujur kata, kalau saya investasi di perusahaan IPO, itu saya masih belum berani. Ya, jadi saya kasih lihat ini ya teman-teman ya.
Nah, teman-teman ikutin sampai akhir live hari ini ya. Nanti saya akan kasih rekomendasi saham loh. Dan juga pastinya ada giveaway-nya gitu. Jadi itu baru 2 hari naik kenceng banget. Yang trading ya take profit aja. Dapat rezeki dari tech. Nanti kita bahas kita bahas yang lain-lain, oke? Oke, Pak Erli, tadi mau dilanjut apa Saya lagi, coba Pak? sebentar Bu, saya coba balik kameranya nggak ya? Sambil bahas-bahas beberapa saham ya Pak ya. Ini yang menarik perhatian juga saham Zing ini, Kapuas Primakol Tbk. Saya lihat sih masih bisa menguat ya dalam jangka pendek ya. Terus kemudian ada saham ini juga, kemarin kan saya kalau yang ngikutin tiap hari rajin, aku ada bahas ini nih, metals, saham Tins, Antam, Inco gitu. Jadi Pak nanti kalau udah kasih tahu saya ya Pak ya. Jadi kalau untuk saham-saham yang Tins itu kemarin saham-saham metals seperti Tins ini ya. Kemarin saya bahas Tins, hari ini udah naik kenceng nih. Nih. Jadi tadi kita di IM Trade juga udah take profit, dia udah naik 4 hari. Senin masih bisa naik nggak? Masih bisa, cuman udah mulai rawan profit taking gitu. Ya, nanti saya kasih deh untuk yang baru-baru, untuk yang besok Senin kemungkinannya apa aja gitu. Ikutin sampai akhir, nanti ada rekomendasi saham di akhir dan ada giveaway-nya. Oke. Well, ini Oke. sorry saya harus setting balik nih jadinya. Nggak apa-apa Pak, tuh udah oke kok. Kalau mau dilanjut nggak apa-apa. Baik, kita lanjut nih Bu Ellen. Pengenalan dulu tadi ya. Bu Ellen, pernah rugi besar nggak Bu? Kabarnya kan Ibu buka rekeningnya dari tahun 2007 nih. Nah, Kalau 2008 itu 2008 waktu itu iya, rugi besar banget tuh. Jadi itu yang bikin saya jadi belajar kalau nggak ada yang rugi gede tahun 2008 waktu itu ya nggak ada saya di sini di Instagram Live ini. Dan itu yang bikin saya terpaksa waktu itu benar-benar terpaksa harus belajar sungguh-sungguh. Jadi orang tuh kadang kalau nggak menemui situasi sulit kadang nggak sungguh-sungguh gitu. Di awal saya waktu masuk ke saham itu kayak untung-untungan aja 2007 itu kan memang marketnya naik ya. Broker saya bilang apa beli-beli kayak blind gitu. Saya bingung ini kenapa sih gitu kok bisa begini. Terus lama-lama saya mulai belajar, cari cara belajar itu kayak kebentur sana sini. Oh ternyata saya nggak tahu bahwa setiap orang tuh punya strategi yang beda-beda. Jadi saya ngikutin si A, si B, si C, si D. Aduh, saya ikutin semua terus akhirnya saya pusing sendiri. Terus akhirnya trial and error. Tahun 2008 akhir ada beli beberapa saham yang memang pas tuh lagi murah-murahnya. Kayak Cetra gitu ya, harganya 100, 2013 itu jadi 1.600. Kemudian trial and error, saya coba kesana kemari, kesana kemari, akhirnya saya nemuin strategi yang cocok. Dan ternyata strategi yang cocok ini bukan satu strategi aja. Jadi setelah saya lihat kalau kondisi market normal, kita cocok menggunakan strategi super trader atau trend following. Ikutin saham-saham yang trennya naik, dan banyak banget saham-saham second liner. Mostly fokusnya adalah technical. Nah, ini saya jelaskan di KCI ini. Teman-teman yang baru mau buka account saham, langsung daftar di ellendesme.com/kci ya. Sedangkan kalau yang teman-teman yang mau daftar seminar online diskon Vagansa, bisa ke ellendesme.com/sodv, itu dengan promo Juni, itu gratis gitu. Nah, tulis aja promo Juni, gitu gratis. Nah, teman-teman, kemudian setelah 2008 waktu itu sempat rugi gede, kemudian nemuin strategi. Yang pertama, kalau market lagi jatuh banget, itu kita cocok menggunakan value investing. Dan kalau udah mulai ada tanda reversal kayak U atau V gitu, atau W, itu kita cocok dengan swing trading. Begitu marketnya udah mulai naik, lebih cocok pakai super trader. Nah, ternyata yang saya temui adalah seorang trader atau investor yang berhasil ini adalah seorang yang fleksibel gitu. Jadi bukan yang patok mati terus value investing terus. Waktu marketnya bullish mau value investing apa? Nanti kalau memaksakan diri cari perusahaan yang value-nya murah padahal marketnya lagi bullish, malah bisa terjebak pada perusahaan-perusahaan yang memang lagi jelek FA-nya. Biasanya kalau jelek fundamentalnya, institusi juga nggak berminat, maka dia jadi valuasinya bisa sangat murah sekali, padahal kondisi market bullish. Nah, yang kita mau adalah perusahaan yang memang fundamentalnya bagus, tapi terdiskon banget. Kapan? Wah, itu jarang sekali terjadi.
2008 dan 2020 ini gitu. Kok jadi panjang Nah, banget ya itu saya penting ngomong. banget. Penting banget tuh Bu. Tadi yang saya banget saya tekan, yang Ibu tekankan itu adalah fleksibel. Jadi bagi teman-teman sobat IDX sekalian, kalau jadi investor atau jadi trader, yang pertama itu bukannya pakai cara yang mananya, tapi gimana caranya kita bisa untung. Jadi kalau seandainya kondisi berbeda, maka strateginya mungkin juga perlu berbeda. Ibaratnya kalau paling sederhana ya, kalau kita mau jalan nih, misalnya saya orang Padang nih, kalau mau jalan ke Bukit Tinggi, itu kayaknya naik mobil bisa 2 jam. Tapi kalau seandainya saya mau jalan ke Lampung, naik mobil bisa hampir 2 hari. Gitu. Mungkin cara yang lebih tepat adalah dengan naik pesawat. Nah, begitu pun dengan investasi dan trading. Kalau seandainya teman-teman memang kuat nih buat jalan lama, ya invest itu bagus. Tapi ada juga orang yang mengoptimasi hasil. Misalnya dia memilih perusahaan yang fundamentalnya bagus, lalu ketika trennya naik, dia masuk. Ketika trennya mau berubah turun, dia keluar. Nah, itu mungkin mirip nih dengan konsep super tradernya Bu Ellen May ini. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan nih kalau mau beli saham yang mana, strateginya yang mana, lalu sesuaikan juga dengan profil risiko masing-masing. Ada orang yang dia itu nggak punya banyak waktu, malah dia cuman pengen sederhana, ada uang disisakan mau dibelikan saham, mungkin cocoknya cuman invest. Tapi ada orang yang seperti Bu Ellen May bilang tadi, dulu kurang kerjaan ya Bu ya, ibu rumah tangga misalnya dalam artian apa sih, waktunya banyak belajar, berani ambil risiko, silahkan jadi trader, dan dua-duanya itu memungkinkan untuk bisa untung. Tapi ingat, segala sesuatu action investasi itu ada risikonya. Nah, dengan belajar kali ikutan dengan kita atau juga kelas-kelasnya Bu Ellen May, itu bisa membantu Bapak Ibu untuk mendapatkan perspektif yang lebih bagus. Jangan sampai kita sekedar ikut-ikutan tapi nggak ngerti, nggak ada dasarnya. Itu mungkin yang bisa saya simpulkan dari yang Ibu sampaikan tadi tahun 2008. Dan ini saya senang banget. Kalau ini apa namanya edukasi tadi kan Bapak bicara tentang belajar. Saya senang banget ya bisa bikin event bareng IDX, event online bareng IDX, dan salah satunya juga dengan Sumatera Barat yang namanya kelas calon investor. Ini dengan keberadaan IDX, teman-teman yang baru mau masuk ke pasar saham itu mereka jadi tahu bahwa oh ini ada regulator, berarti pasar saham ini bukan investasi bodong. Karena banyak loh yang nggak bisa membedakan antara pasar saham ini dibandingkan dengan investasi-investasi yang banyak kan sekarang investasi, ngakunya investasi nggak jelas, tapi padahal money game atau apa. Mereka nggak bisa bedain itu. Jadi kata investasi itu seakan-akan udah dikonotasikan ini tipu-tipu nih gitu. Tapi begitu ada regulator di sini, ada IDX dalam edukasi ini, teman-teman yang baru mau mencoba untuk buka rekening saham pertama kali, langsung aja daftar di ellendesme.com/kci, langsung belajar di situ. Nanti ada Pak Arli yang akan jelaskan tentang mekanisme perdagangan bursa dan perlindungan investor. Kemudian ada dari anggota bursa juga, sekuritasnya dengan siapa ya Pak? Saya lupa. Sumatera Barat. Sekuritas. Ya? MNC, Bu. Kebetulan dengan MNC ya. Ya, tadi siang kita Jakarta itu dengan Sukor. Jadi kita ganti-ganti terus berteman dengan semua sekuritas gitu. Terus kemudian ada saya yang akan jelaskan tentang bagaimana cara beli jual saham untuk pemula, itu ada contoh-contohnya juga gitu. Jadi langsung aja daftar di situ dan pilih kota Anda masing-masing ya. Saya mau tahu nih, siapa yang di sini dari Sumatera Barat? Atau sebutin kotanya masing-masing. Yang nggak dari Sumatera Barat, tolong ditulis juga kotanya masing-masing. Oke, silakan Pak Arli. Silakan kalau ada yang mau absen. Oke, saya lanjut ya Bu. Bu Ellen, dari 2008 ke sekarang kan juga ada berbagai kondisi itu. Setiap tahun ada orang yang optimis, tapi juga banyak yang pesimis gitu. Tapi ternyata kan ekonomi kita masih selamat juga. Bahkan sampai sekarang negara tetangga sudah mengumumkan mau resesi, kita di Indonesia masih optimis nih dengan ekonomi dan yang lainnya. Nah, kalau Bu Ellen sendiri sempat ada kayak keraguan nggak sih Bu ketika berinvestasi ataupun trading? Kayaknya saya nggak yakin nih sama Indonesia. Ada kayak gitu nggak sih Bu? Dulu banget ya, di awal banget, pas awal banget saya cari-cari strategi saham kayak tahun 2008-2009 gitu. Itu ketika saya belajar ke sana kemari, itu ada satu teman saya yang which is dia udah lebih senior,
dia udah kasih signal saham juga gitu. Terus dia ngomong gini, Ellen lu tahu nggak apa? Kalau beli jual saham itu ujung-ujungnya impas. Dalam hatiku, lu kok kamu begitu sih? Terus yang kamu ajarkan ke saya ini apa gitu? Terus ya dia pesimis gitu. Tapi akhirnya saya mikir lagi, ya mungkin dia lagi masih belajar juga gitu. Jadi kita tetap optimis. Saya tetap optimis. Kalau ada orang yang berhasil, pasti ada polanya gitu. Jadi kayak Warren Buffett itu dia berhasil sebagai pebisnis, sebagai investor. Kok saya bilangnya investor tuh pebisnis ya. Kemudian yang kedua, ada Nicholas Darvas, ada Jesse Livermore, ada teman-teman yang lain yang mereka berhasil di dalam trading gitu. Jadi saya pikir semua ada polanya yang bisa diikuti. Terus kemudian saya belajar dari William J. O'Neill juga. Itu pattern yang sangat bagus sekali, ilmu yang sangat bisa diikuti sekali. Dan ketika saya terapkan, saya uji coba, ternyata it works gitu. It works untuk market yang lagi normal, lagi bullish itu pakai strategi Nicholas Darvas, Jesse Livermore, terus kemudian strategi William J. O'Neill, David Ryan, it works gitu. Nah, kalau strategi value investing, it doesn't work ketika market normal, saya susah banget nemuin saham-saham yang undervalued. Nah, mungkin saya benar-benar mencarinya perusahaan blue chip yang undervalue gitu. Sedangkan kalau untuk perusahaan-perusahaan yang second liner, yang undervalue, saya nggak berani. Kalau buat saya second liner, saya lebih cocok untuk ikutin tren harga naiknya gitu. Beberapa aja sih second liner yang saya berani untuk masuk tuh, salah satunya ada Cleo, karena saya tahu yang punya juga, kemudian saya lihat manajemen, bisnis model, profitability-nya sustainable. Akhirnya saya memutuskan loh investasi di perusahaan second liner pertama ini. Terus kemudian Sido muncul, itu saya juga mulai masuk gitu untuk investasi jangka panjang gitu. Tapi tetap porsinya lebih besar pada perusahaan blue chip. Jadi ini saya belajar juga dengan investor-investor gede, fund manager, reksadana, mereka kalau bikin satu portofolio, itu mereka akan ambil dulu perusahaan-perusahaan yang big caps sebagian, baru kemudian ini untuk menyamakan kinerja dengan IHSG, baru kemudian untuk melebihi kinerja IHSG ini mereka ambil saham-saham second liner gitu. Dan itu kira-kira yang saya pelajari dari mereka. Wah, ini apa ya? Ini poin-poin yang paling penting banget nih disampaikan sama Bu Lenme barusan. Jadi bagi sobat IDX sekalian, penting banget kita kalau mau action itu ada dasarnya. Ini contohnya tadi kayak Bu Ellen misalnya ada cerita mengenai gimana investor-investor besar, institusi mengambil keputusan investasinya seperti apa. Lalu bagaimana kita bisa mengcopy paste atau mengedit dulu, copy edit dulu, gimana kita bisa mengcopy edit tadi dengan cara kita. Bu Ellen, kita lanjut nih. Nah, kan ada suatu asumsi sejarah itu berulang. Tapi 2020 ini kalau kita lihat sejarah sebelumnya itu kan tahun 1920 juga, satu abad yang lalu. Dan satu abad yang lalu itu pasar baru pulih lagi tahun 1960. Nah, sekarang kita sebenarnya bisa optimis dengan kondisi pasar karena kita bicara masa depan, teman-teman ini mau invest sekarang dan pengen tenang simpennya gitu, atau mereka pengen trading misalnya. Apakah kondisi sekarang ini sudah beneran oke untuk kita mulai beli saham, atau sebenarnya bakalan ada ketakutan second wave dan sini bakalan banyak yang meninggal dan sini situ lebih bisa diterima. Lalu gimana action yang harus kita lakukan? Silakan. Ini pertanyaan yang smart banget ya. Pertanyaan yang dalam banget nih, smart banget dari Pak Arli. Udah prepare banget pastinya ya Pak ya. Nanti di-save ya Pak Instagramnya. Jadi gini, saya sempat membaca juga ulasan dari riset-riset dari ekonom-ekonom dunia yang mengatakan bahwa krisis 2020 ini, jadi ada geng bullish, ada geng bearish. Si geng bearish ini mengatakan bahwa ini jangan dibandingkan dengan 2008 atau 98. Ini perbandingannya kayak tahun 1929. Nah, kalau saya lihat pandangan itu berdasar. Kenapa? Karena ini benar-benar sektor real semuanya terdampak. Jadi, maka dari itu, ketika IHSG naik beberapa hari terakhir ini, ya, udah hampir 2 minggu naik, hari kemarin dan juga hari ini,
saya menyarankan untuk ayo profit taking, terutama yang beli blue chip perbankan itu udah di puncak semua untuk tradernya. Nah, sedangkan kalau untuk investasi jangka panjang, saya menyarankan belinya dikit-dikit dulu ya. Nanti bisa ada kejatuhan yang kedua, probably sekitar Agustusan, mungkin Juli, Agustus, September, merespon laporan keuangan kuartal 2 yang melambat banget itu. Dasarnya saya ngomong itu. Nah, bicara tentang recovery-nya sendiri, apakah akan recovery-nya cepat di 2021 nanti, atau recovery-nya akan lama? Menarik sekali kalau kita bahas tahun 1929, itu The Great Depression. Waktu itu pasar saham jatuh dalam, dan Pak Arli ini melihat dengan sangat detail banget, bagus, recovery di tahun 1960. Kalau saya lihat sekarang di tahun 2020, kita akan recovery lebih cepat di tahun 2021. Itu akan recovery yang lebih cepat. Kenapa? Karena satu faktor yang sangat penting sekali. Teknologi. Zaman dulu itu kan belum ada teknologi. Zaman sekarang ada teknologi, dan kalau kita lihat Indonesia ini memang diuntungkan dari kondisi geografis. Yang pertama memang secara fiskal dan moneter, pemerintah itu mengambil keputusan yang cepat dan bagus untuk perekonomian, meskipun kayak makan buah si malakama ya, buat COVID-nya, buat kesehatannya, yang mungkin kalau cepat dibuka PSBB itu jadi nggak bagus. Tapi untuk perekonomian, ya itu solusi yang terbaik gitu. Jadi saya nggak mau ngomentarin masalah kesehatan atau apanya. Nah, kembali lagi, Indonesia ini kondisi demografisnya, penduduknya sangat banyak sekali, dan masyarakat di Indonesia ini sangat konsumtif sekali. Plus sekarang sudah ada teknologi, orang bisa belanja secara online, jadi meskipun PSBB, perekonomian masih bergerak secara online. Dan surprisingly, ketika terjadi kondisi seperti ini, katanya perekonomian melambat, pasar saham kan justru malah naik. Minat orang-orang, animo orang-orang banyak sekali masuk di pasar saham ketika terjadi WFH ini. Jadi kalau saya lihat recovery nanti tahun 2021 itu sudah mulai bisa recovery. Nah, sedikit saya tambahkan ya Pak ya, tahun 1929 sampai 1960 itu recovery baru 1960. Warren Buffett itu lahir sekitar 1930-an sekian, saya lupa tepatnya berapa. Kayaknya 1935 deh kalau nggak salah. Jadi sekitaran itu. Dan kemudian Warren Buffett ketika berinvestasi saham yang pertama kali itu di tahun 1940-an sekian, di usia 13 tahun, 1948-an mungkin ya. Nah, guru yang dia ikuti adalah Benjamin Graham. Dan itu full value investing. Maka dari itu, cocok sekali. Nah, itu The Intelligent Investor. Wow, ini stok bukunya luar biasa banget. Nah, ini Benjamin Graham. Strategi yang digunakan Warren Buffett pada tahun 1940-an ketika dia pertama kali berinvestasi saham, itu murni value investing. Kenapa? Karena seperti yang tadi Pak Arli bilang, pasar saham waktu itu lagi ancur-ancuran, semua terdiskon. Tapi masuk tahun 1950-an, 1960-an, strategi dari Warren Buffett ini menjadi mix ya. Dia mulai bertemu dengan Philip Fisher, dia mulai bertemu dengan Charlie Munger yang mengajarkan tentang strategi untuk growth investing, di mana Charlie Munger sekarang masih menjadi partner dari Warren Buffett. Dua orang ini beda 10 tahunan, jadi Charlie itu udah tua banget, udah 90-an tahun, 95-an, ya panjang umur banget, tapi dia nggak pikun, karena dia masih menganalisis terus. Jadi, kembali lagi, tahun 1950, 1960-an, Warren Buffett ini sudah bukan murni value investor sebenarnya. Jadi teman-teman, kita jangan fanatik pada satu strategi kayak, wah value investing, Warren Buffett identik dengan value investing, lalu kita hajar abis aja value investing, nggak kayak gitu. Kemudian Warren Buffett berkembang menjadi growth investor tahun 1960, mix dengan value investing. Seiring dengan berjalannya waktu, jadi ini agak jadi kemana-mana dikit nggak apa ya Pak ya. Seiring dengan berjalannya waktu, ya tahun 1990-an ada bubble di sektor teknologi, .com bubble. Dan Buffett mengatakan, saya tidak beli itu. Kenapa? Because I don't understand about technology. Tapi kemudian Buffett, dia nggak paham, tapi dia tidak berdiam diri. Dunia itu terus berkembang, teknologinya berkembang terus. Dan akhirnya teman-teman tahu nggak, sekarang itu perusahaan apa yang
dimiliki Buffett itu yang terbesar di dalam kelolaannya Buffett itu, di dalam portofolio Buffett itu apa? Apple. Jadi ketika Warren Buffett mengatakan, dulu saya nggak mau nih perusahaan teknologi, because I don't understand. Dia maunya Gillette, pisau cukur, dia maunya Coca-Cola, dia maunya McDonald's, yang dia ngerti bisnisnya, newspaper. Bayangin kalau Warren Buffett itu begitu bebalnya, nggak mau fleksibel, seandainya dia milih newspaper terus, padahal sekarang dunia udah berkembang sekali gitu. Jadi dia akan gagal. Tapi kalau saya lihat, saya pernah ke Omaha sekali last year ya, tahun lalu saya lihat sendiri Warren Buffett dalam satu ruangan, RUPS-nya Berkshire Hathaway, jauh tapi dia kecil jauh di sana. Saya melihat satu kerendahan hati dari seorang Warren Buffett ini untuk mau terus belajar. Jadi mungkin yang membedakan antara manusia zaman sekarang, mungkin beberapa ya, nggak semua orang ya, mereka udah kaya sedikit, mereka udah berhasil sedikit dalam berinvestasi atau apa, itu udah kayak sombongnya udah kayak apa gitu. Bahaya banget kalau kita sombong itu kita tidak bisa menjadi fleksibel gitu. Jadi saya rangkum dari penjelasan saya yang panjang banget ini. Satu, kalau Pak Arli tadi nanya tentang apakah tahun 2020 ini akan recovery cepat atau lama, karena kalau dibandingkan 1929, recovery-nya di 1929 itu lama, butuh sekitar 30 tahun itu. Saya bilang recovery akan lebih cepat. Di tahun 2021 recovery cepat karena Indonesia ini luar biasa banget, dan bahkan Morgan Stanley sendiri bilang kalau Indonesia bisa menangani COVID dengan baik, maka Indonesia ini jadi nomor 2 yang paling cepat pulihnya setelah China. Jadi urutan yang nomor 2 cepat pulih itu adalah di tier nomor 2 ini ada Filipina, ada India, ada Indonesia. Di tier nomor 3 baru Malaysia, Singapura, dan kawan-kawan. Jadi bayangin betapa luar biasanya Indonesia. Terus kemudian yang kedua, bicara tentang strategi investasi, saya mengajak teman-teman semuanya, yuk being flexible. Kalau misalkan mau berinvestasi, jangan keras kepala, dan saya paling nggak suka berdebat tentang strategi. Jadi kadang kalau ada yang komen di Instagram debatin strategi, ala lu trader, lu apa, lu investor, lu apa gitu, tuh nggak bagus. Bagusnya ini loh, trade. Misalkan ada yang komen, trader nggak kaya, jadi investor aja. Ada yang komen lagi, aduh investor lama kayanya jadi trader aja, misal kayak gitu ya. Saya nggak mau komen di situ. Karena apa? Kedua belah pihak yang bandel ini, yang keras kepala, yang mempertahankan satu trading, satu investing, ini sama-sama nggak bagus. Yang paling bagus adalah ketika kita fleksibel. Jadi contoh dari Warren Buffett sendiri, dia fleksibel ketika 1940-an, dia usia 13 tahunan itu, 1940 sekian, saham-saham masih murah, dia pakai value investing. Tapi 1960-an, saham-saham udah mulai mahal, dia pakai strategi mix dengan growth investing gitu. Dan besok saya jelaskan di seminar online Diskon Fagansa, teman-teman yang daftar KCI langsung dapat otomatis ya untuk SODV. Tapi kayaknya besok udah penuh, jadi kalau udah penuh ya untuk next week-nya lagi. Nah, itu tadi, jadi kita be fleksibel dan jangan khawatir dengan pemulihan ekonomi. Saya lihat 2021 ini udah recover, cuman ya investasinya jangan langsung dihajar. Nanti kadang orang lihat tuh sepotong-sepotong Pak Arli, lihat saya lagi nge-live gini, langsung orang pikir, oh bagus tuh katanya recovery cepat, langsung besok dihajar uangnya masuk semua gitu. Terus, Okay. Terus habis itu minus stres ya Bu ya. Gimana Pak? Habis dihajar, habis itu sahamnya minus dalam, jadi stres malah. Bukannya Ya, tenang invest malah minus dalam. Baik, Bu Ellen, 35 menit. Ini bagi teman-teman semua, insya Allah ini masih bisa, semoga bisa nanti kita share ke IG TV ya, ke IG TV. Nanti teman-teman bisa belajar lagi ini dalam waktu setengah jam tadi. Bu Ellen sudah cerita banyak gimana caranya teman-teman jadi investor itu kita cari bikin make money, cari untung, bukan sekadar bikin-bikin kesalahan yang berulang. Nah, silahkan teman-teman pelajari dalam waktu 30 menit yang video tadi. Berikutnya Bu Ellen, yang juga banyak ditanyakan oleh para teman-teman nih. Ada yang bertanya mengenai kode sahamnya, tapi juga pastinya lebih pengen nanya, menurut Bu Ellen, kalau mereka mau invest, sebaiknya sekarang mulai cicil beli yang mana? Terus kalau mau trading, gimana panduan mulai dari step-stepnya seperti apa? Terus Bu Ellen kan juga punya kayak lembaga pendidikan nih, LMB Institute. Apa aja sih layanan yang bisa diberikan kepada para calon investor dan juga
calon trader ini. Silahkan. Oke, terima kasih. Teman-teman, jadi sebelumnya saya ingetin ya, simak sampai akhir, nanti di akhir ada rekomendasi saham paling akhir banget, dan juga ada giveaway. Nah, jadi tadi untuk investasi jangka panjang, ini sebenarnya kalau tentang investasi jangka panjang, setiap hari itu sebenarnya udah saya sebut. Jadi teman-teman yang ikut live setiap hari mungkin udah tahu. Dan untuk investasi jangka panjang yang saya sebut di Instagram Live ini saya udah sesuaikan saham-saham ini dengan profil risiko dari masyarakat pada umumnya yang baru mengenal saham. Contohnya adalah BCA, BRI, kemudian Indofood, ICBP, HMSP, GGRM, terus kemudian TLKM, BNI, Bank Mandiri, satu lagi apa ya? Kok kelupaan satu lagi ya? Ada 10 kok. Apa Pak? Perusahaan blue chip satu lagi yang blue chip. Oh, KB Pharma. KB Pharma. Gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan modal terbatas nih soalnya ya pilih satu aja. Jadi kalau suka naik harga saham cepat itu BCA dan ICBP naik harga sahamnya cepat. Dan sekarang ICBP pas lagi di murah gitu. Kalau mau yang valuasi murah itu BRI. Nah, bicara tentang timing, saat ini kalau teman-teman mau masuk buat investasi, better saya bilang nunggu seminggu 2 minggu lagi ya, karena ini pas BCA dan BRI ini untuk short term ini pas tinggi-tingginya. Jadi kalau untuk short term, untuk tradingnya saya habis profit taking di kedua saham itu. Jadi buat investasi nunggu nanti sepekan 2 pekan, saya rasa nanti bulan Juli Agustus nanti akan ada koreksi lagi, bisa masuk lagi gitu. Nah sedangkan kalau buat investasi yang sekarang masih bisa masuk itu si ICBP dan juga HMSP. Nah, tadi ada yang nanya nih, HMSP-nya kok turun gitu. Nah, kalau buat investasi jangka panjang, ini pas lagi turun, ini justru malah bagus. Masuknya dikit-dikit aja dulu. Kira-kira untuk investasi jangka panjang itu, kalau buat tradingnya ntar di belakang. Oke. Bu Ellen, Tadi yang mengenai apalagi layanan pertanyaannya Pak ya? Kayaknya ada beberapa pertanyaan. dari LMB Institute apa aja? Oh, iya. Jadi kita sih sekarang ini lagi fokus untuk kasih edukasi online bimbingan 1 tahun melalui IM-Trade. Nah, kenapa kita kasih bimbingan 1 tahun? Karena saya melihat bahwa kalau orang belajar lepas kayak sekali dalam seminar, sekali dalam live IG kayak gini, itu tidak sustainable, jadi nggak terlalu kelihatan hasilnya. Maka dari itu kita ajak masuk dalam program 1 tahun dapat bimbingan online. Nah itu kita pakai aplikasi namanya AM Trade. Jadi setiap pagi ada morning briefing, Anda bisa lihat tim saya kayak gini, kayak saya ngajar gini. Terus kemudian yang kedua, bisa tanya jawab saham sepanjang hari selama jam kerja ya dijawabnya. Terus kemudian yang ketiga, Anda akan dapat referensi beli jual saham secara langsung baik investasi maupun trading. Jadi contoh hari ini misalkan kita jualan TINS, kemarin kita beli TINS, kemarin atau 2 hari yang lalu ya, beberapa hari kemarin kita beli TINS, terus kemudian tadi pagi kita jual TINS itu hari ini. Nah, itu diupdate secara real time. Nah, nanti kita ada kasih giveaway ini 15 hari gratis untuk IM Trade, jadi teman-teman bisa dapat manfaatnya juga. Nah, untuk SODV, Seminar Online Diskon Vaganza, itu acara setiap hari Sabtu, seminar yang saya belikan, untuk update market dan ngajarin tentang strategi saham yang lebih sistematis lagi. Nah, itu bisa di ellendesme.com/sodv, masukin tulisan di promo Juni di boxnya itu, jadi teman-teman bisa belajar gratis juga. Ya, SODV gratis, ellendesme.com/sodv gratis gitu. Terus kemudian yang terakhir nih, jadi programnya sebenarnya cuma 3 kok Pak. EM Trade itu yang benar-benar setiap hari intens, kemudian SODV itu buat yang setiap Sabtu seminar, terus kemudian KCI yang dengan IDX ini. Nah KCI ini ellendesme.com/KCI ini bareng IDX buat yang baru mau mulai gitu. Jadi ya belajar dari mana aja, dan yang terpenting juga dari IDX harus. Kenapa? Karena IDX adalah regulator gitu. Wah, terima kasih Bu Ellen. Teman-teman sekalian, penting banget nih seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Ellen. Kita harus mulai dari nolnya dulu, kita ikutan dulu. Kalau di bursa kita ada istilahnya sekolah pasar modal, atau juga ada forum calon investor. Nah, kalau bareng Bu Ellen nih kita bikin kelas calon investor. Nah, teman-teman sekalian silahkan ikutan kelas calon investor paling terdekat untuk teman-teman yang mau bareng kami di Padang. Itu ada di akhir bulan Juni. Silahkan ikutan kelas calon investor tadi.
Kalau pengen juga mendapatkan panduan di market setiap hari, silahkan. Kalau tertarik, buka juga fitur Mtrade-nya Bu Ellen May. Silahkan ikuti. Kenapa saya sangat menekankan untuk edukasi seperti ini? Karena masih banyak para investor ataupun calon investor yang ketika berinvestasi itu panikan. Dia beli harganya naik, dia jual. Habis itu harganya lebih naik tinggi, dia stres. Gitu. Padahal teman-teman sekalian, ketika berinvestasi ataupun trading, sabar dan disiplin itu adalah kunci banget. Kalau enggak, kita bakalan selalu stres di pasar. Seharusnya kita di pasar modal itu nambah uang, bukan nambah beban pikiran. Nah, biar beban pikirannya nggak terlalu banyak nih, ya mulai dengan edukasi awal dulu. Silahkan ikuti kelas calon investor yang akan kita adakan akhir bulan Juni. WLN sudah sekitar 40 menit. Ini Halo? jangan mati dulu ya Pak ya. Saya keluar dulu sebentar, Bapak Oke. isi dulu aja. Saya masuk lagi, ngehang ini saya. Oke, rekan-rekan sekalian, saya coba scroll pertanyaan. Ada nggak yang bertanya untuk ke kami? Oh, ada yang request IG live lagi dengan yang lain. Oh, kami siap. Seperti yang teman-teman ikutin juga, kalau ikutin IG kami sudah IG live dengan beberapa pemateri. Yes. Bisa lagi ya? Coba. Bisa lagi. Udah bisa, Bu? Ini udah hampir di penghujung sesi. Saya kasih Ya. giveaway langsung aja ya Pak ya, sama ini habis itu kasih Silakan. rekomendasinya ya. Jadi kita kasih giveaway dulu yuk. Ya, silakan. Pertanyaan. Ada satu pertanyaan, coba Pak Erli kasih satu pertanyaan yang mudah dijawab yang tadi udah dibahas di live ini Pak. Oke. Saya akan pilih 10 pemenang untuk dapat Mtrade 15 hari. Oke, di umur berapa Warren Buffett mulai investasi? Tadi kalau ngikutin tahu ya. Jadi saya sebutin tuh. Kita tunggu mereka pada jawab dulu atau gimana, Bu? Iya. Ini mereka Oke, pasti silakan jawab kok. teman-teman. Iya, Kayaknya umur jawab. 95 gitu. Start dari umur berapa ya? Oke, Katarina _ Gina. Pak, Kenny Katarina Axel _ Gina. Oke, saya random ya pilihnya ya teman-teman ya, karena kalau saya ngecek dari yang paling awal, Anis Dewati. Nanti saya ngehang lagi ininya. Katarina _ Gina, Anis Dewati, Dian salah jawabannya. Keken Setiawan. Itu skip aja, Bu. Skip aja, Bu. Ya. Yang kekennya skip aja, Bu. Kalau Bapak sendiri nih. Ya, kok bisa? Oh, handphone saya sama istri. Putra, oke. Padahal Bapak dapat 1 tahun juga bisa. Erna Dotan 17. Yang saya skip aja tuh, Bu. Itu istri saya yang pakai handphone kayaknya. Oke, ini 7. Berarti istrinya Bapak dapat tuh. Katarina _ Gina, Anis Dewati, Keken Setiawan 03, Erli Saputra, Nathan 17, Suyeni 7, Ariel Kurniawan, Ariel _ Kurniawan, Aureli AT, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kurang 2 orang lagi. Siapa lagi nih ya? Elis 32, 57. Istri lagi, Pak. Erlin Mulyani, bukan? Bu Erli Mulyani juga ada. Oke. Bu Erli Mulyani ini yang juara 1 award tahun kemarin. Oke, Katarina Gina, Anis Dewati, Keken Setiawan 03, Erli Saputra, Ernatan 17, Suyeni 7, Ariel Kurniawan, Aureli AT, Eli 3257 kalau nggak salah. Saya salah tulis nggak ya? Tolong DM ya pemenang ya. Erli Mulyani, Anda tulis ini, EMT 15, nama, email, dan nomor WhatsApp Anda di Instagram saya. EMT 15, nama, email, apalagi ya tadi, nomor WhatsApp di DM Instagram saya. Kodenya EMT 15 ya, supaya bisa di follow up oleh tim saya. Oke, masuk ke rekomendasi saham. Sebenarnya bukan rekomendasi ya, ini view saya pribadi. Ya, jadi disclaimer juga nih, gitu.
Aduh, udah jawab duluan nggak keangkut. Ibu mah udah bisa lah, udah lihai, udah pintar. Oke, jadi teman-teman, view saya ke depan ini, saya melihat bahwa sektor migas akan bagus ya. Kalau kita lihat US Oil, saya kasih lihat ya teman-teman ya. US Oil ini bakalan naik terus. Kenapa? Karena saat ini lockdown di beberapa negara itu udah dibuka. Jadi kalau Anda lihat ini US Oil ini udah mulai reversal. Ya, jadi udah mulai normal lagi. Nah, beberapa saham yang akan terdampak positif adalah saham-saham dari sektor migas ya. Jadi ini US Oil ini adalah salah satu indikator aja, tapi kita tidak melulu pada minyak aja gitu. Tapi kita lihat migas juga, untuk gas juga berpotensi. Nah, ini saham Medco saat ini masih stagnan, masih sideways. Nah, kita lihat minggu depan gimana. Terus kemudian dari sektor energi juga ya, ini masih di pertambangan, saham Indika Energi, ini yang satu-satunya mungkin ya, bukan satu-satunya, beberapa dari saham coal yang belum jalan. Jadi kalau si Adaro itu udah jalan gitu ya. Terus kemudian ada lagi nih yang menarik nih, apa ya? Bentar. Saya lihat catatan dulu. Oke. Nah, Elsa juga, saham Elsa, terus kemudian saya rasa itu ya beberapa saham itu, dan juga kalau dari blue chip-nya, yang menarik, yang sekarang malah belum jalan itu adalah HMSP dan GGRM. Saya rasa juga nanti investor-investor besar juga akan tertarik nih kalau misalkan HMSP GGRM terkoreksi, mereka akan ambil gitu. Ya itu view saya untuk pekan depan teman-teman ya. Jadi ada yang nanya PTBA ITMG, coba saya lihatin sebentar. Oke, jadi yang saya sebut belakangan ini, yang tadi baru aja saya sebut, itu view jangka pendek untuk trading. Disclaimer juga, karena kalau untuk trading kondisi berubah sangat cepat. Sedangkan kalau untuk investasi, tadi saya udah sebutkan 10 saham, coba teman-teman bantu tulis tuh 10 saham apa aja tuh. Nggak ada hadiah giveaway, tapi teman-teman bisa dapat hadiah ini. 10 saham ya, hadiah dari uang Anda sendiri gitu. Apa tadi? BCA, BRI, Unilever, kemudian apalagi ya Pak ya tadi ya? Telkom, betul. ICBP, KLBF, Indofood, KLBF, Bank Mandiri, BNI, ya, BCA, BMRI, BCA, BBRI tadi udah. Satu lagi apa ya? Saya lupa. BP udah ya. Indofood tadi udah Apa? ya. Udah. Ya, Indofood tadi udah. Indofood, HMSP, GGRM. Ya itu sih, jadi untuk yang investasi. Kalau yang suka harga sahamnya naik itu cenderung naik terus ya, si BCA dan si ICBP. Ya itu sih Pak dari saya. Welen, terima kasih banget nih sudah berbagi ke kita. Saya yakin sesi ini sangat bermanfaat bagi para investor kalian. Dan saya berharap para investor pemula ataupun investor yang sudah sering bertransaksi dan sudah untung, terus belajar karena tidak ada akhirnya kalau mau belajar pasar modal ini. Bahkan seperti dibilang oleh Bu Ellen May tadi, Warren Buffett aja dia sampai sekarang terus berevolusi ini dalam pengambilan keputusan investasinya. Nah, kita jangan sampai kayak hidup zaman batu nggak berubah-ubah sama sekali gitu. Jadi silahkan sesuaikan strateginya. Yang utama adalah gimana caranya kita bisa untung dari investasi. Terima kasih Bu Ellen, terima kasih Sobat X. Pak ya, ada yang nanya Isat bagus juga tuh. Isat bagus juga gitu. Besok ingat baca nama itu buat giveaway. Dan jangan lupa ikutan kelas calon investor akhir bulan ini, itu ada di pin ellengarismay.com/kci. Jangan sampai ketinggalan, teman-teman bisa mulai dari nol belajarnya dan bisa berpeluang lebih untung dalam berinvestasi. Terima kasih sekali lagi Bu Ellen, Sobat IDX, serta seluruh sekalian. Terima kasih. Teman-teman, kalau kamu udah berinvestasi di saham, tolong ajak teman-teman yang lain yang masih baru-baru pemula untuk ikut kelas calon investor bersama dengan Bursa Efek Indonesia. Ini gratis dan memang untuk pembukaan rekening saham SID baru. Jadi satu orang hanya akan punya satu SID tapi bisa punya banyak rekening saham gitu ya. Nah, teman-teman
bisa kasih URL ini ke teman-temannya yang lain yang baru mau mulai. Oke, terima kasih Pak Arli buat undangannya dan juga semua yang sudah kita malam hari ini. Salam profit.